Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalin, saya Maulaya, mahasiswa dari Magister Teknik Sistem 2025. Dan saya Safira Juanda, mahasiswa Magister Teknik juga. Iya, gimana ini Safira, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah senang akhirnya bisa berdiskusi kembali dengan kamu ya. Iya, eh, senang banget akhirnya pada kesempatan ini kita ini bakal diskusi tentang topik yang lagi in banget nih, yang lagi hangat, yaitu tentang energi terbarukan di Indonesia. Iya, topik ini tuh sering digadang-gadang sebagai solusi masa depan ya. Tapi menurut saya pribadi nih, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia saat ini itu justru belum tepat. Bahkan bisa menimbulkan masalah baru gitu. Menarik sih, menarik. Tapi eh, kalau saya justru berpandangan sebaliknya sih. Justru menurut saya itu energi terbarukan tuh itu langkah yang penting tahu dan strategis loh di dalam sistem energi kita. Apalagi dengan target net zero emission yang lagi digadang-gadang itu, menurutku energi terbarukan tuh penting loh. Nah, ada perbedaan pendapat nih di sini kita. Gimana kalau kita diskusiin aja nih tentang energi terbarukan nih? Setuju banget, setuju. Jadi tujuan kita di sini bukan cari siapa yang benar ya, tapi kita mau tahu dari dua sudut pandang berpikir nih. Karena kalau kita ngelihat data, itu tuh kan 60% energi listrik nasional tuh kan masih ketergantungan nih sama batu bara. Padahal di Indonesia sendiri itu tuh udah kayak yang aku bilang tadi, udah nandatanganin komitmen global untuk mencapai net zero emission di tahun yang spesifik di 2060. Nah, artinya kan perlu ada transisi nih, kita harus beralih nggak sih dari energi batu bara yang masih ketergantungan ke energi yang lebih bersih. Hmm, Tapi mau kayak menurutku tuh terlalu idealis gitu. Realita yang ada tuh batu bara masih menjadi tulang punggung ekonomi energi nasional. Infrastruktur kita mulai dari kayak PLTU, terus jaringan distribusi sampai pasokan bahan bakar itu semua sudah terbentuk dari puluhan tahun lalu gitu. Mengubah itu semua tuh kayak bukan hal yang sederhana gitu loh. Paham sih. Tapi eh, menurutku ya, kalau kita bahas yang lebih jauh atau yang lebih sistemik, ini kan peralihan dari energi ini kan kita bukan ngeganti sekaligus ya. Kita maksudnya bisa aja ngebuat sistem yang campuran. Kayak contohnya misalnya PLTS. Nah, kan bisa tuh PLTS tuh yang dari skala kecil atau kita bangun PLTS di daerah terpencil. Nah, itu kan bisa memperluas akses ya, apalagi di desa-desa yang belum ada akses terhadap listrik, tanpa kita bisa nambah beban untuk penghasilan emisi CO2 lagi. Ada benernya juga sih. Tapi kalau kita bicara ideal nih, proyek-proyek energi terbarukan tuh sering ngangkrak gitu. Mohon maaf ya, kayak banyak PLTS di daerah yang rusak itu karena nggak ada teknisi gitu, terus kayak baterai cepet rusak, terus panel nggak terawat gitu kan dampak dari itu semua ya. Jadi kalau mau realistis nih, Indonesia tuh belum siap baik dari SDM-nya, terus biaya, terus dari ini pemerintahan juga, gitu belum siap kalau menurut aku nih. Ya, tapi kalau kita bicaranya sistem ya, justru Hmm? justru itu nggak sih gunanya kita transisinya bertahap gitu. Jadi energi terbarukan ini tuh bisa jadi leverage point, jadi untuk mengubah pola konsumsi kita dan produksi kita terhadap energi gitu. Nah, jadi kayak dengan transisi ke energi terbarukan ini justru kan bisa menumbuhkan industri, membuka lapangan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Nah, jadi pada akhirnya nanti kualitas dari kayak teknisi, baterai tadi itu juga akan meningkat pelan-pelan. Tapi ada yang perlu diingat nih di sini. Kayak banyak komponen utama energi terbarukan itu sendiri tuh masih impor mau. Nah, dari kayak
Contohnya nih, silikon, inverter, terus litium ya. Nah, itu untuk baterai itu. Nah, itu jadi sebenarnya kita hanya mengganti ketergantungan gitu. Karena itu semua masih impor gitu. Dari impor minyak jadi ekspor teknologi. Nah, itu bukan mendirikan energi ya, tapi justru ketergantungan baru gitu. eh Ya gimana ya? Kalau menurutku justru ketergantungan itu kan dia bisa berkurang ya dengan kita coba develop konten-konten atau misalnya perusahaan-perusahaan lokal. Jadi apalagi pemerintah Hmm. sekarang udah mulai ngedorong loh pendirian pabrik panel surya, terus industri baterai. Kalau misalnya itu konsisten kan ekosistemnya bisa jadi lebih mandiri. Jadi kita nggak perlu ketergantungan lagi nggak sih untuk impor. Bisa juga. Tapi kita highlight nih, konsisten. Realitanya kebijakan energi kita tuh sering berubah-ubah. Gitu. Target energi terbarukan naik turun tiap tahun itu terjadi. Terus belum lagi tuh ada regulasi investasi yang rumit. Banyak investor asing mundur karena birokrasi, lagi-lagi birokrasi. Jadi aku rasa sistem tuh belum siap untuk mendukung transisi yang besar. Buat konsisten aja kita masih susah. Ya, aku nggak bakal nyangkal sih. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, kita kan nggak bisa nunggu ya. Maksudnya kondisi itu harus sempurna dulu, baru kita mulai. Justru karena eh, dengan kondisi sekarang tuh kita harus mulai dari sekarang nggak sih? Jadi biar sistemnya itu bisa adaptasi dan kita bisa belajar nih dari proses-proses yang udah kita jalanin. Oke, masalah di sini itu sambil belajar ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nih biaya yang bakal keluar itu besar gitu. Misalnya kayak PLTS nih masih 1 sampai 2 kali lipat jauh lebih mahal dibandingkan dengan PLTU per KWH gitu. Kalau pemerintah memaksakan target yang tinggi, beban biaya bisa jatuh ke masyarakat juga lewat tarif listrik yang meningkat mungkin. Argumenmu valid sih, tapi kalau kita hitung-hitung lagi nih mungkin dari biaya lingkungan atau dari biaya kesehatan karena polusi, menurutku jauh lebih besar nggak sih? Karena energi itu kan nggak bisa dihitung dari angka ekonomi jangka pendek aja ya. Soalnya kalau kita lihat dari dampak jangka panjang gitu misalnya terhadap manusia dan lingkungan, itu kan harus dihitung dari segi yang lebih panjang lagi. Oke. Berkaca dari masyarakat yang sekarang nih, itu tuh masih pada berjuang soal harga listrik, supaya harga listrik tuh terjangkau gitu. Bukan udara bersih di tahun 2060 kali gitu. Jadi menurutku energi terbarukan itu tuh cocok untuk negara yang udah maju dan negara itu udah stabil gitu. Bukan untuk Indonesia yang masih berkembang gitu. Tapi kan kalau menurutku itu energi itu kan bukan sekedar kayak kita menghasilkan listrik ya, tapi gimana kita berhubungan juga dengan sistem sosial, dengan sistem ekonomi. Mungkin kita bisa kasih opsi kayak ngelibatin masyarakat atau misalnya kita edukasi masyarakat. Kayak kita buat program-program gimana misalnya program apa PLTS buat di rumah tangga atau pelatihan atau kita kasih insentif buat pajak. Jadi sistemnya itu bisa kita tumbuhkan dari bawah. Tapi kenyataannya tuh masyarakat tuh pada belum paham terkait konsep terbarukan itu sendiri gitu. Bahkan masyarakat itu belum percaya kalau ada panel surya nih, ini bakal bisa bertahan lama gitu, atau takut lagi tagihan listrik yang jadi rumit gitu. Terus lagi literasi energi itu masih rendah di masyarakat kita. Tradisi ini tuh masih membingungkan masyarakat gitu. Eh, Justru karena itu sih menurutku kalau kita mau berpindah transisi energi ini selain penting tapi juga harus
kita sertai nggak dengan edukasi, terus dengan kebijakan dari pemerintah. Karena kalau kita ambil contoh tuh negara-negara kayak Vietnam itu bisa loh mereka meningkatkan kapasitas energi terbarukan mereka dengan cepet gitu, cepet banget malah. Karena itu dipaduin gitu kebijakannya gimana, terus mereka juga mengedukasi, terus insentif terhadap ekonominya juga gimana. Jadi kan kita bisa nih menjadikan mereka contoh sebagai contoh kita untuk belajar gitu. Iya, benar juga sih apa yang kamu bilang. Tapi kondisi sosial ekonomi kita tuh masih beda jauh. Di Vietnam nih, tarif listrik lebih fleksibel gitu. Ada dukungan kuat dari pemerintah pusat juga. Nah, sedangkan di Indonesia itu kayak kebijakan energi itu sering tumpang tindih gitu. Kementerian dari ESDM itu punya target sendiri, PLN punya kebijakan sendiri. Itu kan kok gimana ya? Chaos tuh jadinya di situ. Jadi bukan sistem. Ah, tapi justru kalau kita berpikir lebih sistemik lagi, kita bisa paham loh gitu kayak akar masalahnya gimana, kayak koordinasi dan kebijakan tuh belum sinkron kan artinya. Jadi kalau kita bisa intervensi, sistemnya kan bisa berubah nih, jadi arahnya lebih teratur gitu. Tapi kalau boleh jujur ya, aku masih di posisi kontra sih. Bukan karena aku anti lingkungan, tapi karena aku melihat kondisi Indonesia saat ini tuh belum siap untuk energi terbarukan secara luas gitu. Biaya mahal, terus teknologinya tuh juga belum cocok. Dan dilihat dari segi masyarakat pun belum siap. eh aku justru sebaliknya lagi karena menurutku itu ini tetap penting sih untuk kita transisi energi itu karena ini kan proses belajar ya. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, kita itu terus terjebak di sistem yang sama dan nggak bakal ada perubahan ke depannya gitu. Hmm. Setelah ngobrol nih, kayaknya ada satu hal yang bisa kita sepakati nih di sini, bahwa transisi energi itu harus dilakukan secara bertahap gitu dan konstektual, bukan karena tekanan global nih, tapi karena kebutuhan nasional yang realistis gitu. Setuju sih, setuju. Yang penting kita ngelihatnya itu bukan tentang teknologinya aja, tapi gimana sistemnya ini juga yang mau kita ubah ini itu juga ngelibatin manusia, terus cara pemerintahan, regulasi, dan juga dari segi sosial ekonomi. Benar-benar. Jadi mau pro atau kontra tuh yang terpenting ini bagaimana kita berpikir kritis dan paham dengan konteks yang ada. Setuju, setuju banget. Jadi mungkin kita udahin dulu kali ya diskusi kita kali ini. Terima kasih nih udah dengerin podcast kami. Semoga diskusi kita ini bisa ngasih perspektif baru nih tentang kompleksitas gimana sih utilisasi energi terbarukan di Indonesia saat ini gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.